Halo, kembali lagi di channel Arwan. Hari ini saya akan menjelaskan film aksi visi sains Amerika berjudul The Matrix. Film ini berlatarkan tahun 99 dan berkisah tentang seorang programmer bernama Thomas Anderson yang bekerja untuk sebuah perusahaan perangkat lunak populer. Dia juga bekerja sampingan sebagai peretas dan dikenal di Darknet dengan nama Neo. Sepanjang hidupnya, Neo memiliki penglihatan aneh tentang sesuatu yang disebut Matrix. Namun, dia tak pernah bisa memecahkan kode mimpinya. Suatu hari saat bekerja di komputernya, dia menerima pesan yang secara samar mengacu pada mimpinya dan menginstruksikan dia untuk mengikuti kelinci putih. Who is it? Seseorang kemudian mengetuk pintunya dan saat Neo menjawab, ia disambut oleh sekelompok pengacau. Mereka membeli barang selundupan ilegal darinya, lalu mengundangnya ke pesta. Neo awalnya menolak tawaran itu, tetapi segera berubah pikiran dan setuju untuk menemani mereka ketika dia melihat tato kelinci putih di tubuh cabai-cabean itu. Rombongan kemudian menuju ke rave bar dan di sana Neo didekati oleh seorang wanita bernama Trinity. Dia menjelaskan bahwa dialah yang mengirimkan teks tentang kelinci putih dan Matrix. Penasaran, Neo memintanya untuk menjelaskan. Tetapi Trinity menjawab bahwa dia hanya dapat memberitahunya karena hidupnya dalam bahaya dan dia saat ini sedang dalam pengawasan. Setelah pertemuan aneh itu, Neo yang bingung kembali ke rumah. Keesokan harinya di tempat kerja, dia menerima sebuah paket di biliknya. Di dalam ia menemukan telepon yang tiba-tiba berdering. Di ujung telepon, seorang pria bernama Morpheus berbicara kepada Neo dan memperingatnya bahwa seseorang akan datang untuknya. Dia menyarankan Neo untuk perlahan melihat ke lift. Neo melihat 3 agen yang dipimpin oleh Mr. Smith melihat ke arahnya saat seorang wanita menuju ke biliknya. Morpheus mencoba untuk membantu Neo keluar dari gedung, tetapi Neo sangat bingung sehingga dia membiarkan dirinya ditangkap oleh agen. Di adegan berikutnya, Neo dibawa untuk diinterogasi, di mana dia diberitahu bahwa dia telah melanggar setiap kemungkinan hukum dunia maya di negara tersebut. Smith mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, tetapi ada jalan keluar dari itu. Dia bisa keluar sebagai orang bebas jika dia membantu agen menangkap Morpheus, orang yang menghubunginya sebelumnya. Smith menggambarkan Morpheus sebagai teroris paling berbahaya yang masih hidup. Namun Neo menolak untuk mematuhi dan memintanya untuk berbicara dengan pengacaranya. Smith kemudian memberitahunya bahwa tidak ada gunanya menelpon jika dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saat itu bibir Neo menyatu entah dari mana dan dia dibanting ke meja oleh agen. Kemudian probe mirip udang ditanam di perutnya melalui angkatan lautnya. Neo terbangun dengan keringat dingin di kamarnya. Dia dibiarkan merenungkan apakah itu semua hanya mimpi yang menakutkan. Tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Morpheus yang memintanya untuk bertemu di jembatan Adam, menjanjikan untuk menjawab semua pertanyaan Neo. Neo akhirnya memutuskan untuk mematuhi dan menuju ke lokasi. Di sana dia dijemput oleh Trinity dan 2 orang lainnya dengan sebuah mobil. Salah satu dari mereka menodongkan pistol ke arahnya dan memerintahkannya untuk melepaskan bajunya. Neo bingung tetapi Trinity meyakinkannya bahwa demi keuntungan bersama dia harus mematuhinya. Dia dengan ragu-ragu menurut, dan yang mengucapkannya, Trinity mengeluarkan perangkat yang telah ditanamkan agen di tubuhnya. Ternyata Neo tidak sedang bermimpi. Trinity kemudian membawanya ke gedung terbengkalai, tempat mereka bersatu kembali dengan Morpheus. Pria misterius itu memberitahu Neo bahwa semua jawaban yang dia cari sepanjang hidupnya tidak dapat dijelaskan. Itu hanya bisa dilihat dan dialami. Morpheus kemudian memperingatkan Neo bahwa begitu dia mengetahui kebenarannya, dia tidak akan pernah bisa kembali. Setelah itu, Neo diminta memilih antara pil biru dan pil merah. Pil biru akan membawanya kembali ke hidup lamanya tanpa mengingat pertemuannya dengan Morpheus, Trinity, dan yang lainnya.
Sementara pil merah akan membuatnya tetap di negeri ajaib dan Morpheus akan menunjukkan seberapa dalam lubang kelinci itu. Setelah pertimbangan singkat, Neo memilih pil merah, artinya dia ingin mempelajari kebenaran. Jadi dia diikat ke kursi dan dilengkapi dengan beberapa kabel. Yang mengejutkannya, dia melihat cermin yang pecah secara ajaib memperbaiki dirinya sendiri. Bingung dan penasaran, dia menyentuh permukaannya. Tiba-tiba perak mulai menyerapi kulitnya. Sementara itu, kru Morpheus berusaha menemukan sesuatu di monitor. Akhirnya, cairan perak menutupi Neo sepenuhnya dan dia pun pingsan. Dia kemudian bangun dalam pot embrio berwarna merah muda. Tidak berbulu dan telanjang. Ada beberapa tabung hitam yang menempel di sekujur tubuhnya. Seperti dia telah menjadi semacam tikus percobaan. Setelah beberapa saat, Neo muncul dari pot dan secara mengejutkan mengetahui bahwa dia dikelilingi oleh menara demi menara pot. Semuanya diisi dengan manusia. Tak lama kemudian, seorang perawat robot yang melayang melihatnya bergerak dan dia dengan cepat dibuang ke selokan. Saat Neo akan tenggelam dalam limbah, sebuah hovercraft muncul dan dia diangkut ke ruangan kargo kapal. Kerajinan itu milik Morpheus dan dia bersatu kembali dengan dia dan krunya. Otot-otot Neo mengalami atrofi setelah tampaknya dalam keadaan koma seumur hidup. Dia juga mengalami rasa sakit di matanya karena dia tidak pernah menggunakannya sebelumnya. Oleh karena itu, Morpheus dan krunya menghabiskan beberapa minggu ke depan untuk merawat tubuhnya. Suatu hari, Neo akhirnya sadar. Dia berpakaian lengkap dan ditumbuhi sedikit rambut di kepalanya. Morpheus kemudian muncul dan memberitahunya bahwa mereka ada di dalam kapalnya bernama Nebukadnezar. Selain itu, ini tahun 2199, bukan 1999 yang seperti diyakini oleh Neo dan orang lain di dunianya. Dia kemudian melakukan tur ke kapal dan diperkenalkan ke kru lainnya. Di situ ada Epoch, Cyber, Mouse, dan saudaranya Tank dan Dozer. Kru mengikat Neo ke kursi dan memasukkan probe panjang ke sebagian belakang tengkoraknya. Detik berikutnya, Neo menemukan dirinya berada di dunia serba putih bersama Morpheus. Dia memiliki kepala yang penuh dengan rambut, dan dia tidak lagi memiliki soket di sekujur tubuhnya. Morpheus menjelaskan bahwa ruangan putih sebenarnya adalah program komputer, dan mereka dapat merubah menjadi apapun yang mereka inginkan. Kursi dan TV di depannya tidak nyata, mereka hanyalah realistis virtual yang dihasilkan komputer. Neo kemudian diperlihatkan cuplikan kota modern yang dia kenal sebagai dunia aslinya. Morpheus mengungkapkan bahwa dunia ini adalah simulasi interaktif saraf yang dia sebut Matrix. Selanjutnya, Neo belajar tentang dunia nyata, sebenarnya yang terungkap sebagai kegelapan kehambaan sunyi dengan langit yang diselimuti awan. Ternyata di akhir abad ke-20, manusia dan mesin AI berperang satu sama lain. Pada saat itu, mesin AI ditenagai oleh energi matahari sehingga manusia menutupi langit dalam upaya untuk mengalahkan mereka. Namun, mesin AI mengakali manusia, memperbudak mereka dan menggunakan mereka sebagai sumber tenaga utama dunia. Mereka memanfaatkan listrik 120 volt dan panas tubuh 25.000 BTU yang dihasilkan oleh tubuh manusia untuk memberi daya pada diri mereka sendiri. Ketika permintaan meningkat, AI mulai membudidayakan manusia di dalam ladang yang luas, mengumpulkan mereka ke outlet mereka, dan menjebak mereka di dalam pot. Dunia yang dikenal Neo hanyalah sebuah matriks, dan itu adalah dunia buatan komputer yang diciptakan untuk mengendalikan manusia, sehingga mereka dapat digunakan sebagai sumber kekuatan. Morpheus dan krunya adalah satu-satunya manusia bebas bersama warga kota bernama Zion. Itu adalah kota manusia terakhir yang tersisa, tersembunyi jauh di bawah tanah, dekat inti bumi. Ternyata Morpheus dan timnya secara teratur meretas Matrix menggunakan telepon untuk membebaskan lebih banyak manusia dari perbudakan. Agen yang ditemui Neo sebelumnya adalah contoh program mesin yang dapat mengambil alih manusia manapun dalam Matrix yang berada di bawah kendali mereka. Sementara itu ada mesin otonom yang disebut Sentinel yang beroperasi di dunia nyata. Mereka berpatroli di selokan kuno dan lorong kota manusia mati untuk mencari manusia yang mungkin terbangun dari Matrix. Neo tiba-tiba memberontak dan tak lama dia pun pingsan.
Kemudian ketika berhadapan dengan kenyataan, ia diajari serangkaian teknik bela diri termasuk taekwondo, tinju mabuk, dan kungfu dalam hitungan jam dengan bantuan simulasi komputer. Performa Neo memukau Morpheus dan dia mengingatkan akan ramalan yang dibuat oleh seseorang bernama Oracel yang meramalkan bahwa Neo akan membebaskan umat manusia dari perbudakan mesin. Selanjutnya, Neo mempelajari cara membebaskan pikirannya dan melompat dari satu gedung ke gedung lainnya dalam Matrix. Dia diperingatkan bahwa jika dia mati di dalam Matrix, dia juga akan mati di dunia nyata. Hari itu, seseorang penjara hampir mendeteksi keberadaan mereka, tetapi kru berhasil bersembunyi di sistem saluran pembuangan yang besar dengan mematikan daya mereka. Keesokan harinya, mereka masuk ke dalam Matrix untuk bertemu dengan Oracel. Namun dalam perjalanan ke tempat tujuan, Cypher diam-diam meninggalkan ponselnya karena suatu alasan. Rombongan tersebut akhirnya tiba di rumah Oracel dan ternyata dia memunculkan potensi sekelompok anak-anak yang memiliki kualitas pencerahan dan kecerdasan tertentu. Ketika Neo memperkenalkan dirinya kepada Oracel, dia secara mengejutkan mengatakan kepadanya bahwa dia bukan satu-satunya dan suatu hari dia harus memilih untuk menyelamatkan Morpheus atau dirinya sendiri. Kemudian saat kelompok tersebut kembali, mereka disergap. Ternyata Cypher menjualnya. Dia sudah lelah berjuang untuk membebaskan umat manusia. Jadi dia sekarang ingin kembali ke kehidupannya yang bodoh namun bahagia dalam Matrix. Para agen menyerang dengan ratusan peluru dan mengakibatkan kematian Mouse. Tank berhasil membantu kru lainnya melarikan diri melalui tembok. Namun mereka segera ditemukan oleh seorang agen sehingga Morpheus mengorbankan dirinya sendiri agar yang lain dapat melarikan diri. Setelah sedikit ketakutan, Trinity dan kelompoknya berhasil melarikan diri, tetapi Cypher kembali ke tubuh aslinya di Nebuchadnezzar. Di situ dia mencoba membunuh Tank dan Dozer yang tidak menaruh curiga sebelum mulai melepaskan kru di dunia nyata satu persatu. Namun sebelum dia bisa sampai membunuh Trinity, Tank yang entah bagaimana selamat dari serangan itu. Dia bangkit dan menembak mati Cypher. Di adegan berikutnya, Trinity dan Neo dengan selamat kembali ke kapal sementara agen Smith menginterogasi Morpheus tentang kota Zion. Takut Morpheus akan membocorkan rahasia mereka, Tank menyarankan untuk mencabut kabelnya. Tetapi Neo mengatakan tidak. Dia ingin Oracel mengatakan kepadanya bahwa dia bukan orangnya, tetapi dia dapat memilih untuk menyelamatkan Morpheus. Oleh karena itu, Neo memutuskan untuk mengembalikan Morpheus dengan mengorbankan dirinya sendiri. Trinity terkesan dengan tekadnya dan dia memutuskan untuk bergabung dengannya juga. Setelah membawa dengan banyak senjata, keduanya menuju ke gedung tempat Morpheus disandra. Mereka sempat adu mekanik dengan para penjaga. Namun karena mereka sudah membeli BOD, damage tembakan pun sudah mulai sakit. Kemudian mereka naik ke atas gedung melalui kabel dan meledakkan lobi dengan bom. Di atap mereka diserang oleh polisi yang dikendalikan dari jarak jauh oleh agen. Pertarungan panjang terjadi. Tetapi Neo akhirnya berhasil menetralkan polisi dan menaikkan helikopter mereka bersama Trinity. Pasangan itu menerbangkan helikopter dan melayang-layang di lantai tempat Morpheus disandra. Mereka kemudian mendapati agen, memaksa mereka untuk berlindung. Morpheus menggunakan kesempatan ini untuk kabur dan melompat ke arah helikopter. Sementara itu, Neo segera mengikat dirinya ke tali dan melompat keluar untuk menangkap Morpheus. Mereka berpegangan satu sama lain, tetapi para agen berhasil menyabotase helikopter sehingga keduanya terpaksa melompat ke atas salah satu gedung. Sementara itu, saat helikopter jatuh, Trinity meraih talinya dan melompat. Neo dengan cepat menyelamatkannya.
Neo mengingatkannya tentang pertemuan terakhir mereka dengan Oracle, tetapi Morpheus menjawab bahwa dia memberitahunya dengan tepat apa yang perlu dia dengar. Setelah itu, ketiganya dengan cepat masuk ke dalam kereta bawah tanah dan menemukan bilik telepon. Morpheus dan Trinity berhasil melarikan diri, tetapi Neo dihadapkan oleh agen Smith. Tak punya pilihan, dia memutuskan untuk melawan agen yang mematikan itu, yang mengakibatkan pertarungan brutal. Seperti yang diharapkan, Smith mengalahkan hacker boy kita dengan gerakannya yang nyaris tak terkalahkan. Dia melempar Neo ke rel kereta api dan kemudian mengunci kepalanya. Tak lama kemudian kereta mendekat, tetapi entah bagaimana Neo terlempar ke atas keluar dari rel. Kemudian agen tertabrak kereta. Namun Smith mengambil alih manusia lain dan mulai mengejar Neo. Pada saat yang sama, Nebukadnezar diserang oleh para penjaga. Tank dan kru bersiap meluncurkan energi elektromagnetik untuk melawan mereka, tetapi mereka hanya dapat melakukannya saat Neo kembali. Sementara itu, Neo yang dibantu oleh Tank menghindari serangan dari Smith. Dengan tegang, Tank mengarahkan Neo menuju ke ruangan yang aman. Sayangnya saat dia memasuki ruangan 303, agen tersebut menangkapnya dan menembakinya beberapa kali tepat di jantungnya. Seketika itu, Neo tak bernafas lagi. Situasinya bahkan lebih buruk di kapal. Para penjaga mulai mengobrak-abrik tempat itu. Seiring berjalannya waktu, Trinity menjadi emosional dan bersandar pada tubuh Neo yang tak bernyawa. Mengakui bahwa Oracle telah meramal dia akan jatuh cinta dengan seorang pria dan itu akan menjadi satu-satunya. Saat laser Sentinel mulai membelah hovercraft, Trinity mengakuinya bahwa pria yang dicintai adalah Neo. Saat Trinity menciumnya dengan mengejutkan, Neo bangun. Para agen memperhatikannya dan tanpa membuang waktu, mereka menembaki dia. Namun, Neo dengan kekuatannya menghentikan peluru di udara dan menjatuhkannya ke tanah. Neo telah mewujudkan yang satu dan dia mulai melihat melalui Matrix. Dia melihat kaskade kode mesin dan menggunakan kekuatan barunya, dia mengalahkan Smith dengan mudah sebelum kembali ke kapal. Saat itu, Morpheus meluncurkan EMP dan menghancurkan Sentinel. Saat Neo membuka matanya, dia menemukan Trinity membungkuk di atasnya. Dan mereka berdua, sedapnya. Film diakhiri dengan Neo terus berjuang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan AI. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan oke, terima kasih. Peace out.